تتبعها أهواء الذين لا يعلمون. Ya. Kemudian saya perlu ingatkan di sini ya, saya melihat kawan-kawan itu sebagian jadi imam. Ya, ini ada kekeliruan. Ini di banyak tempat kekeliruan ini. Ya, saking banyaknya saya lihat, saya perlu mengingatkannya. Ya, itu di dalam pembahasan sholat terkait dengan hal yang pokok di dalam sholat itu ada namanya takmirul arkan, memakmurkan rukun-rukun. Jadi kalau seorang dia takbir itu harus makmur bersama rukunnya. Jadi kalau dia i'tidal dari berdiri ke ruku, maka dari berdiri ke ruku itu dia takbirnya itu antara berdiri dan rukunya. Bukan dia takbir ketika berdiri dan bukan dia takbir pas dia ruku. Jelas ya? Jadi takbirnya itu antara berdiri dan rukunya. Iya. Sekarang saya begini ya, saya berdiri ini. Saya takbiratul ihram. Allahu Akbar ya. Ketika saya mau ruku, ya, jangan takbir dulu Allahu Akbar baru ruku. Itu keliru. Namanya dia takbir apa? Sudah takbir berdiri namanya. Atau dia ruku dulu. Setelah sempurna ruku baru Allahu Akbar. Itu juga keliru. Itu namanya takbir di ruku namanya. Bukan takbir lagi untuk turun. Jadi kalau dia takbir mau berpindah, itu antara turunnya sampai ke rukunya. Allahu Akbar. Dia harus antara keduanya. Jelas ya? Baik. Nah, di sini ada yang salah memahami ucapan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani itu di sifat sholat mengatakan takbir itu boleh dia takbir dahulu kemudian dia ini, dan boleh setelah bergerak baru dia takbir. Nah, itu salah paham. Maksudnya di situ boleh di awal dan boleh di akhir itu bersama dengan gerakan. Bukan dia takbir dulu kemudian bergerak, tidak. Jadi begini, ketika dia sudah berdiri misalnya mau turun, dia tidak berkata Allahu Akbar langsung turun, tidak. Tapi bersama dengan turunnya Allahu Akbar. Ini di awal namanya bersama dengan turunnya. Atau dia turun dulu sedikit, begitu di pertengahan mendekati akhir baru dia Allahu Akbar. Bukan di akhirnya, bukan di akhirnya, tapi bersama akhir namanya. Jelas ya? Ada sebagian imam lagi kalau ditanya, kenapa kamu seperti itu? Nanti sujud baru takbir. Nah, ini saya khawatir nanti makmumnya di belakang melampaui imam. Yaitu imam tidak ada urusannya dengan makmum. Dia berbuat salah seperti itu dosanya makmum, bukan dosanya imam. Imam itu kewajibannya melaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik, bisa dipahami masalah ini ya? Ini termasuk masalah yang banyak keliru di dalamnya, harus diperbaiki caranya. Kemudian di antara hal yang keliru juga makmum di belakang imam. Makmum di belakang imam itu dia harus melihat kepada bukan murni pada bacaan imamnya. Tapi kalau dia di belakang imam, sop pertama ini di belakang imam, dia nanti sujud. Kalau dia sudah imam, melihat imam sempurna sujud. Iya. Imamnya sudah sempurna sujud, baru dia sujud. Yang di belakang imam, yang di belakang sop kedua, kalau dia tidak melihat imam, maka dia lihat yang di depannya. Dia lihat di mana? Di depannya. Ya. Jangan dia tidak lihat, imamnya baru Allah, ini di belakang sekali sudah sujud. Itu keliru ya, itu mendahului imam namanya. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, kata beliau, taqaddamu, ya, majulah kalian, wal ya'tamma bi man khalfakum, ya, hendaknya menjadi makmum di belakangku, mengikuti saya orang di belakang kalian, wal ya'tamma bikum man khalfakum, dan orang yang di belakang kalian, ya, kata beliau taqaddamu i'tammu bih wal ya'tamma bikum man khalfakum. Majulah kalian hendaknya mengikut saya, yang di belakang imam ini. Mengikut saya, dan hendaknya di belakang kalian mengikut kepada kalian. Nah, begitu caranya di dalam sholat berjamaah.
Jelas ya? Makanya imam itu ketika dia berada di depan, itu etikanya jangan dia tancap gas. Ya, baru dia rukuk langsung dia naik. Nah, ini kan dia harus ikuti orang yang di belakangnya. Dia beri kesempatan untuk bisa apa? Untuk bisa sujud dengan benar, rukuk dengan benar, i'tidal dengan benar, dan dia baca bacaan-bacaannya. Baik. Apa hukum pajak dalam Islam? Pajak itu kalau bermakna dia mengambil hak orang dengan paksa, dengan cara yang tidak benar, itu diharamkan. Diharamkan di semua syariat. Iya. Diharamkan. Itu dia dibenarkan ya. Cuman kalimat pajak ini itu ada sudut yang diharamkan, ada sudut yang diizinkan. Dan sebenarnya dinamakan pajak atau pungutan paksa itu ada dibolehkan pada kondisi tertentu. Iya. Jadi itu jawaban global dalam hal ini. Kalau terkait dengan masalah suatu sistem pemerintahan di dalam hal ini itu lain lagi pembahasannya. Itu bukan ranah saya. Yang hal yang seperti itu. Ada sebagian hal kadang dibolehkan di pembahasan fikih. Misalnya ini negara harus memiliki dana untuk perang. Ya, kalau mereka tidak memerangi musuh akan dibahayakan semua penduduk negeri. Maka pimpinan negara memaksa kepada orang-orang kaya supaya mengeluarkan dari biaya-biaya untuk memenuhi kecukupan. Itu dibolehkan dalam fikih. Dibolehkan dalam fikih. Itu disebut pajak juga dalam istilah pajak ya. Makanya hal-hal yang seperti ini itu adalah hal yang bukan ranah saya untuk berbicara dalam hal itu. Baik. Iya. Ini saya ingin ingatkan ya kepada kawan-kawan bahwa di dalam pembicaraan masalah ilmu itu tidak semua pertanyaan seorang itu bisa menjawabnya masuk di situ.